Publik Indonesia diguncang. Sebuah unggahan tak terduga meledak di media sosial. Selembar foto ijazah Presiden Joko Widodo tersebar luas, dan bukan dari istana, tapi dari seorang kader partai. Dian Sandi, kader PSI, berani mempertaruhkan nama dan karirnya demi satu hal, membela Jokowi dari tuduhan paling kejam, ijazah palsu. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi setelah unggahan itu benar-benar di luar dugaan? Polisi bergerak, istana murka, dan publik terbelah dua. Apakah ini pembuktian terakhir? Atau awal dari skandal yang lebih besar? Inilah fakta yang tak banyak berani ungkap. Sampai sekarang, kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan setelah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah tersebut di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pihak istana. Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi karena merasa geram dengan tudingan palsu yang dialamatkan kepada Presiden. Saya marah melihat Pak Jokowi jadi bulan-bulanan fitnah. Ini murni inisiatif pribadi, tidak ada arahan dari partai, ujar Dian kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Dian menjelaskan bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang teman dan bukan hasil jepretannya sendiri. Ia meyakini keaslian ijazah tersebut karena identik dengan yang pernah diunggah oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2022. Menanggapi unggahan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Pak Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun, termasuk kepada Dian Sandi, tegas Yakub. Yakub juga menyatakan bahwa tindakan Dian Sandi mengunggah foto ijazah tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum, dan pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Dian Sandi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelumnya telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki universitas. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah tersebut telah diuji keasliannya dan tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait. Dian Sandi Utama bukan sekadar kader biasa. Ia adalah Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, seorang aktivis muda dengan rekam jejak vokal dalam isu-isu sosial dan integritas publik. Dalam wawancara yang berlangsung setelah pemeriksaannya di Polda Metro Jaya, suaranya terdengar lantang namun penuh emosi. Saya tidak bisa diam ketika Presiden kita difitnah berulang-ulang, dijadikan bahan olok-olokan hanya karena satu dokumen yang seharusnya tidak lagi menjadi kontroversi. Bagi saya, ini bukan soal Jokowi pribadi, ini soal martabat lembaga kepresidenan, ujarnya dengan nada tegas. Dian mengatakan bahwa ia sudah cukup lama memendam rasa geram atas narasi yang beredar di media sosial, yang terus menyudutkan Presiden Jokowi tanpa dasar hukum yang sah. Baginya, unggahan itu adalah bentuk perlawanan terhadap distorsi informasi dan hoaks yang merajalela di ruang digital. Saya tidak pernah menerima perintah dari siapapun. Bahkan partai saya tidak tahu saya akan mengunggah itu. Saya bertindak sebagai warga negara yang muak melihat Presiden dijadikan bahan fitnah murahan setiap hari. Lanjutnya, Dian Sandi juga menjelaskan bahwa unggahan tersebut adalah respon spontan terhadap sebuah unggahan video di TikTok yang ia lihat beberapa hari sebelumnya. Video tersebut menuduh Jokowi sebagai pemalsu identitas akademik dan mendiskreditkan institusi pendidikan Indonesia. Kalau kita terus diam, maka kebohongan akan dianggap kebenaran. Dan hari ini, saya memilih untuk berdiri, meski mungkin sendirian. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap manipulasi informasi. Banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara memverifikasi data. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran sering dikalahkan oleh sensasi. Oleh karena itu, tindakan untuk menunjukkan dokumen asli, baginya, adalah bentuk edukasi publik. Saya tahu risikonya. Saya bisa dilaporkan. Saya bisa dipanggil polisi.
Tapi saya siap karena saya tahu apa yang saya lakukan bukan untuk menyerang siapapun. Justru untuk meredam fitnah yang selama ini terus dipelihara. Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang menurutnya justru memanfaatkan isu ini sebagai alat politik menjelang pemilu. Bayangkan, fitnah soal ijazah ini muncul tiap jelang pemilu. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Dan publik berhak tahu siapa yang terus memelihara kebohongan ini. Meski sudah mengetahui bahwa pihak istana menanggapi unggahannya dengan serius, Dian Sandi mengaku tidak gentar. Ia bahkan menyambut baik proses hukum karena meyakini tindakan yang ia lakukan tidak mengandung niat buruk atau merugikan. Kalau saya harus diperiksa, saya siap. Tapi saya juga ingin bertanya, kenapa orang-orang yang menyebar fitnah soal ijazah itu tidak pernah diperiksa juga? Di mana keadilan itu? Pihak Istana Negara merespons dengan cepat dan lugas atas viralnya unggahan foto ijazah Presiden Joko Widodo oleh Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Mewakili Istana, kuasa hukum Presiden, Yakub Hasibuan, menyampaikan pernyataan resmi yang tidak hanya menjelaskan posisi hukum Presiden, tetapi juga menyiratkan pesan politik mendalam. Presiden tidak pernah memberikan atau mengizinkan siapapun menyebarluaskan dokumen pribadinya, termasuk ijazah. Tindakan tersebut dilakukan di luar persetujuan Presiden, dan kami serahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, tegas Yakub dalam konferensi pers di Jakarta, 2 April 2025. Namun, lebih dari sekadar klarifikasi, pernyataan istana ini membawa makna strategis yang lebih dalam. Pihak Presiden, yang selama ini enggan menanggapi isu ijazah secara langsung karena menganggapnya sebagai hoaks berulang, kini mengambil sikap lebih aktif. Menurut sumber dalam istana, langkah ini diambil karena narasi hoaks sudah melewati batas dan merusak kredibilitas lembaga kepresidenan. Bukan soal Pak Jokowi pribadi. Ini tentang menjaga integritas lembaga tertinggi negara. Kalau presiden terus difitnah tanpa ada tindakan, maka presiden buruk ini akan jadi normal, ujar seorang staf senior komunikasi di lingkungan Istana Kepresidenan yang enggan disebut namanya. Keputusan menyerahkan kasus Dian Sandi ke jalur hukum menunjukkan bahwa istana ingin menjaga posisi netral, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap aturan, bahkan jika maksudnya untuk membela presiden sekalipun. Namun di balik itu, banyak pengamat meyakini bahwa istana juga tengah mengirim pesan politik, bahwa kontrol atas narasi tentang presiden tidak bisa dilepaskan sepenuhnya ke tangan pihak luar, termasuk pendukung atau simpatisan partai politik. Presiden ingin tetap menjadi tokoh institusional, bukan sekadar simbol partai atau individu. Langkah istana ini cerdas. Mereka menjaga jarak dari aksi Dian Sandi, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mendefinisikan ulang posisi presiden sebagai kepala negara, bukan sekadar figur politik partisan, ujar Profesor Bambang Sujatmiko, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia. Dalam pernyataan tambahan, juru bicara istana juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa viralnya unggahan seperti milik Dian Sandi justru berpotensi memperpanjang umur isu hoaks yang seharusnya sudah selesai sejak UGM mengonfirmasi keaslian ijazah presiden pada tahun 2022. Setiap kali dokumen itu diunggah kembali, selalu muncul teori baru, tuduhan baru, bahkan rekayasa digital. Itu justru memperkeruh, bukan menjernihkan, kata Ari Dwipayana, koordinator staf khusus Presiden. Pernyataan ini menegaskan posisi hati-hati istana dalam menyikapi upaya pembelaan tidak resmi dari pihak luar. Mereka tidak ingin kebenaran justru dibelokkan menjadi isu baru yang tidak terkendali. Menegakkan bahwa dokumen milik presiden tidak boleh disebarkan sembarangan, bahkan oleh pihak yang niatnya positif. Menjaga agar presiden tetap terlihat elegan, tidak terlibat dalam narasi fitnah, tetapi tetap kuat dalam menghadapi hoaks. Ini adalah momen krusial bagi Presiden Jokowi di tahun terakhir masa jabatannya. Menjelang pemilu 2024 lalu, ia memilih diam dan menyerahkan segalanya ke jalur hukum. Tapi kali ini, istana mulai bicara, karena taruhannya lebih dari sekadar reputasi pribadi, melainkan warisan institusional dan keteladanan politik. Kalau presiden diam, dibilang lemah. Kalau bereaksi, dibilang panik. Tapi presiden memilih jalan tengah, berbicara lewat hukum, bukan emosi, ujar sumber dalam istana yang dekat dengan lingkaran komunikasi presiden.
Setelah unggahan foto yang diduga ijazah asli Presiden Joko Widodo viral di media sosial X, dulu Twitter, perhatian publik langsung tertuju pada sosok Dian Sandi Utama. Tak butuh waktu lama, panggilan dari pihak kepolisian pun datang. Pada tanggal 3 April 2025, Dian memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum dari PSI. Selama pemeriksaan yang berlangsung hampir 5 jam, Dian dicecar oleh penyidik dengan sedikitnya 25 pertanyaan. Fokus utama dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, dari mana ia memperoleh dokumen tersebut? Apakah dokumen itu benar-benar otentik? Apa motif di balik pengunggahannya? Apakah ia mendapatkan izin dari pemilik dokumen? Dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Dian Sandi, saya bukan kriminal, saya hanya ingin publik tahu kebenaran. Usai pemeriksaan, Dian keluar dari gedung Ditreskrimsus dengan wajah tenang namun sedikit letih. Di hadapan awak media, ia menyampaikan pernyataan yang kembali mempertegas posisinya sebagai pembela kebenaran, bukan pelaku pelanggaran hukum. Saya datang memenuhi panggilan sebagai warga negara yang taat hukum. Saya bukan kriminal. Saya hanya berusaha menyingkap kebenaran yang sudah terlalu lama dikaburkan oleh narasi-narasi yang jahat. Ia juga menegaskan bahwa niatnya tidak pernah untuk menjatuhkan siapapun. Bahkan dirinya merasa sedang melindungi presiden dari fitnah yang selama ini terus beredar. Ia mengaku tidak tahu menahu soal aturan penyebaran dokumen pribadi secara legal. Saya tidak tahu kalau itu bisa dianggap melanggar hukum. Yang saya tahu, dokumen itu sudah pernah dipublikasikan oleh UGM sebelumnya. Jadi saya pikir sah-sah saja selama tujuannya untuk meluruskan fakta. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Direskrimsus Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran terhadap UU ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang distribusi konten pribadi tanpa izin, Pasal 310 KUHP terkait pencemaran nama baik, serta ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi jika dokumen itu tergolong sebagai informasi sensitif. Namun, posisi hukum Dian cukup unik. Ia bukan penyebar fitnah, bukan penuduh palsu, melainkan justru pembela yang membagikan dokumen yang, secara asumsi, benar adanya. Ini kasus yang menarik karena jarang ada warga yang dipanggil bukan karena menebar hoaks, tapi karena menyebarkan apa yang dia yakini sebagai kebenaran, ujar Dr. Taufik Hasibuan, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Polda Metro Jaya belum menetapkan Dian sebagai tersangka. Status hukumnya masih sebatas saksi yang dimintai keterangan. Namun bila ditemukan unsur kesengajaan dalam menyebarluaskan dokumen tanpa izin, maka prosesnya bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Menurut psikolog sosial Dr. Reni Purnamasari, keputusan Dian untuk mengunggah dokumen itu adalah bentuk aksi heroik spontan yang sering muncul ketika seseorang merasa nilai yang ia pegang, dalam hal ini, kebenaran dan keadilan, diinjak-injak. Dian berada di antara ketegangan. Satu sisi ingin membela, sisi lain tak paham risiko hukum. Ini tipikal respons dari seseorang yang didorong oleh keadilan moral, bukan legalitas formal, ujarnya. Ia menambahkan bahwa proses hukum terhadap orang seperti Dian harus berhati-hati agar tidak menimbulkan efek jera terhadap warga yang niatnya justru baik. Salah urus, bisa menimbulkan kesan bahwa negara anti publikasi kebenaran. Sementara pemeriksaan berjalan, opini publik pun terbelah. Ada yang menganggap Dian sebagai pahlawan informasi, namun tidak sedikit pula yang menilai tindakannya gegabah dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya, seolah siapapun bisa menyebarkan dokumen penting tanpa konsekuensi. Komentar netizen. Akhirnya ada yang berani buktikan Jokowi bukan pembohong. Salut buat Dian. Dia pikir ini main-main? Sebar ijazah tanpa izin itu pelanggaran serius. Harusnya dari awal istana yang buka. Jangan tunggu orang lain ambil risiko. Sementara itu, PSI secara resmi belum memberikan sikap tegas atas tindakan Dian. Namun sumber internal menyebutkan bahwa partai cenderung membiarkan proses hukum berjalan sembari tetap memberi dukungan moral kepada kadernya. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat setelah unggahan foto oleh Dian Sandi Utama. Meskipun Dian mengklaim niatnya adalah untuk membela presiden dari fitnah, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penyebaran dokumen tanpa izin.
Pihak Istana dan UGM telah menegaskan keaslian ijazah tersebut, dan proses hukum terhadap unggahan Dian Sandi masih berjalan. Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan setelah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah tersebut di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pihak istana. Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi karena merasa geram dengan tudingan palsu yang dialamatkan kepada Presiden. Saya marah melihat Pak Jokowi jadi bulan-bulanan fitnah. Ini murni inisiatif pribadi, tidak ada arahan dari partai, ujar Dian kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Dian menjelaskan bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang teman dan bukan hasil jepretannya sendiri. Ia meyakini keaslian ijazah tersebut karena identik dengan yang pernah diunggah oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2022. Menanggapi unggahan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Pak Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun, termasuk kepada Dian Sandi, tegas Yakub. Yakub juga menyatakan bahwa tindakan Dian Sandi mengunggah foto ijazah tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum, dan pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Dian Sandi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelumnya telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki universitas. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah tersebut telah diuji keasliannya dan tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat setelah unggahan foto oleh Dian Sandi Utama. Meskipun Dian mengklaim niatnya adalah untuk membela Presiden dari fitnah, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penyebaran dokumen tanpa izin. Pihak Istana dan UGM telah menegaskan keaslian ijazah tersebut, dan proses hukum terhadap unggahan Dian Sandi masih berjalan. Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan setelah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah tersebut di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pihak istana. Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi karena merasa geram dengan tudingan palsu yang dialamatkan kepada Presiden. Saya marah melihat Pak Jokowi jadi bulan-bulanan fitnah. Ini murni inisiatif pribadi, tidak ada arahan dari partai, ujar Dian kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kabariku, 3. Dian menjelaskan bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang teman dan bukan hasil jepretannya sendiri. Ia meyakini keaslian ijazah tersebut karena identik dengan yang pernah diunggah oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2022. Menanggapi unggahan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Pak Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun, termasuk kepada Dian Sandi, tegas Yakub. Yakub juga menyatakan bahwa tindakan Dian Sandi mengunggah foto ijazah tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum, dan pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. rmol.id, 6. Dian Sandi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelumnya telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki universitas. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah tersebut telah diuji keasliannya dan tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat setelah unggahan foto oleh Dian Sandi Utama. Meskipun Dian mengklaim niatnya adalah untuk membela Presiden dari fitnah,
Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penyebaran dokumen tanpa izin. Pihak Istana dan UGM telah menegaskan keaslian ijazah tersebut, dan proses hukum terhadap unggahan Dian Sandi masih berjalan. Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan setelah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah tersebut di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pihak istana. Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi karena merasa geram dengan tudingan palsu yang dialamatkan kepada Presiden. Saya marah melihat Pak Jokowi jadi bulan-bulanan fitnah. Ini murni inisiatif pribadi, tidak ada arahan dari partai, ujar Dian kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Dian menjelaskan bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang teman dan bukan hasil jepretannya sendiri. Ia meyakini keaslian ijazah tersebut karena identik dengan yang pernah diunggah oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2022. Menanggapi unggahan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Pak Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun, termasuk kepada Dian Sandi, tegas Yakub. Yakub juga menyatakan bahwa tindakan Dian Sandi mengunggah foto ijazah tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum, dan pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Dian Sandi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelumnya telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki universitas. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah tersebut telah diuji keasliannya dan tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat setelah unggahan foto oleh Dian Sandi Utama. Meskipun Dian mengklaim niatnya adalah untuk membela Presiden dari fitnah, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penyebaran dokumen tanpa izin. Pihak Istana dan UGM telah menegaskan keaslian ijazah tersebut, dan proses hukum terhadap unggahan Dian Sandi masih berjalan. Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan setelah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dian Sandi Utama, mengunggah foto ijazah tersebut di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pihak istana. Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi karena merasa geram dengan tudingan palsu yang dialamatkan kepada Presiden. Saya marah melihat Pak Jokowi jadi bulan-bulanan fitnah. Ini murni inisiatif pribadi, tidak ada arahan dari partai, ujar Dian kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Dian menjelaskan bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang teman dan bukan hasil jepretannya sendiri. Ia meyakini keaslian ijazah tersebut karena identik dengan yang pernah diunggah oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 2022. Menanggapi unggahan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Pak Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun, termasuk kepada Dian Sandi, tegas Yakub. Yakub juga menyatakan bahwa tindakan Dian Sandi mengunggah foto ijazah tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum, dan pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Dian Sandi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelumnya telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki universitas. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah tersebut telah diuji keasliannya dan tidak ditemukan adanya tindak pidana terkait. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat setelah unggahan foto oleh Dian Sandi Utama. Meskipun Dian mengklaim niatnya adalah untuk membela Presiden dari fitnah,
Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penyebaran dokumen tanpa izin.